Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini ingin menjelaskan farmakoterapi gagal jantung kongestif. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Firda Amalia Jauza. Saya Nendia Fitri Suroso. Dan saya Noviandika Nilasari. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang latar belakang gagal jantung kongestif. Gagal jantung kongestif menjadi suatu ancaman dan tantangan tersendiri bagi dunia kesehatan dikarenakan prevalensi dan kasus kematian yang terus meningkat. Secara global, penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia sejak 20 tahun terakhir. Berdasarkan data dari Global Health Data Exchange atau GHDX tahun 2020, jumlah angka kasus gagal jantung kongestif di dunia mencapai 64,34 juta kasus dengan 9,90 juta kematian serta diperkirakan sebesar 346,17 miliar US dollar dikeluarkan untuk biaya perawatan pasien. Selanjutnya adalah epidemiologi. Yang pertama, prevalensi. Gagal jantung kongestif merupakan penyakit penyebab kematian terbanyak kedua di Indonesia setelah stroke. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi gagal jantung kongestif di Indonesia yang didiagnosis dokter adalah sebesar 1,5% atau sekitar 1.017.290 penduduk. Yang kedua ada faktor resikonya, yaitu hipertensi. 75% pasien gagal jantung memiliki riwayat hipertensi. Yang kedua ada faktor risiko penyakit jantung koroner. Penyumbatan pembuluh darah arteri koroner mengurangi suplai oksigen ke otot jantung. Yang ketiga ada diabetes. Yang keempat ada obesitas dan gaya hidup. Yang kelima ada merokok dan konsumsi alkohol. Yang keenam usia. Yang ketujuh ada riwayat keluarga. Selanjutnya ada patofisiologi yang akan dibacakan oleh Teh Nendia Fitri Suroso. Baik, di sini ada patofisiologi gagal jantung kongestif, yaitu dimulai saat kemampuan kontratilitas jantung menurun, yang menyebabkan gerakan abnormal pada dinding jantung dan daya kembang pada ruang jantung menjadi berubah. Keadaan ini akan menyebabkan vertikal tidak mampu memompa darah keluar sebanyak yang masuk selama diastole. Kondisi ini yang menyebabkan volume akhir diastolik atau preload pada vertikal mengalami peningkatan secara progresif. Saat terjadi peningkatan pada preload, maka sel-sel otot vertikal akan mengalami pergangan melebihi batas panjang optimalnya, sehingga tegangan yang dihasilkan menjadi berkurang karena vertikal menjadi tegang oleh darah. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama ada pembekakan atau bisa disebut dengan edema, pembekakan di kaki, pergelangan kaki, atau perut akibat penumpukan cairan. Yang kedua ada napas pendek atau dyspnea, yaitu terjadinya terutama saat aktivitas fisik atau saat berbaring. Hal ini disebabkan oleh penumpukan cairan di paru-paru, edema paru. Yang ketiga ada kelelahan, yaitu rasa lelah yang berlebihan dan kehilangan daya fisik. Yang keempat ada detak jantung tidak teratur, di mana denyut jantung yang cepat atau tidak beraturan. Yang kelima ada kenaikan berat badan atau obesitas, yaitu kenaikan berat badan yang cepat karena penumpukan cairan. Yang keenam ada mual dan hilangnya nafsu makan. Selanjutnya ada pemeriksaan yang akan dibacakan oleh Teh Novi Andika.
Pemeriksaan yang pertama, pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis dimulai dengan anamnesis yang rinci dan pemeriksaan fisik untuk menemukan tanda-tanda khas gagal jantung. Yang kedua, pemeriksaan fisik, edema perifer, distensi venous jugularis, hepatomegali, dan bunyi jantung tambahan. Yang ketiga, pemeriksaan diagnostik, EKG, ekogardiogram, ekokardiografi, fototoraks, tes laboratorium, elektrolit, fungsi jantung, profil lipid, MRI, dan tes latihan jantung. Untuk tata laksananya, yang pertama gaya hidup, dietetik pasien mengurangi garam 2-3 gram per hari, berhenti merokok, dan aktivitas fisik. Untuk farmakologinya, yang pertama ACE inhibitor, contoh obatnya berupa ramipril dan lisinopril, ARB, contoh obatnya berupa losartan dan valsartan, beta blocker, contoh obatnya berupa bisoprolol dan metoprolol, diuretik, contoh obatnya furosemid, aldosteron antagonis, contoh obatnya spironolakton. Yang ketiga, tindakan intervensi. Yang pertama, implantable cardioverter defibrillator atau ICD. Yang kedua, cardiac resynchronized therapy atau CRT. Yang ketiga, transplantasi jantung. Untuk yang keempat, rehabilitasi jantung berupa latihan fisik, edukasi pasien, dan dukungan psikososial. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang farmakoterapi gagal jantung kongestif. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.